sama-sama kita datang kepada Tuhan, kita berdoa ya. Bapak, terima kasih atas Natal terindah yang Kau berikan kepada kami tahun 2022 ini. Kami boleh semakin sehati, sepakat, kami boleh semakin bersama-sama merendahkan diri kami, lalu kami mencari kehendak Tuhan, dan kami juga boleh refresh, dan kami tahu arah mana yang Kau ingin kami lakukan dan yang Kau ingin kami pergi. Terima kasih Bapak untuk terus hadir bagi keluarga BCC, dan bahkan kami juga berdoa bagi extended family kita dimanapun mereka berada. Kami berdoa bagi teman-teman kami, mereka juga yang sudah memiliki rumah lokal di tempat lain. Kami juga berdoa biar kiranya Tuhan yang juga sudah menuntun mereka sehingga senantiasa mereka boleh hidup di dalam pertumbuhan demi pertumbuhan. Kami mengucap syukur, dan sebentar kalau kami akan sharing, diskusi, kami akan sama-sama enjoy the time. Hamba berdoa biar kiranya Roh Kudus yang boleh menuntun setiap daripada kami, biar kehendak-Mu yang jadi, dan kami siap, kami memiliki hati yang siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang memimpin selama beberapa waktu ini. Sama-sama kita katakan, amin. Oke, hari ini kita udah sering ya dengar tentang Natal gitu. Jadi hari ini aku akan mau ambil dari sisi yang cukup berbeda. 3 hal, apa sih yang bisa kita pelajari dari Natal? Yuk sama-sama kita boleh buka dalam Matius 1 ya. Silakan kita boleh sama-sama buka dalam Matius 1. Lalu mungkin ada teman kita yang bisa membacakan ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-20. Bolehkah ada satu orang yang bisa membacakan dari ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-20? 18 dan 20. Oh, ya, silakan. Dan 20. Ya. Kelahiran Matius 1 ayat 18. Matius 1 ayat 18 dan 20. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yes, dari kebenaran firman Tuhan yang pertama yang barusan kita baca bersama-sama. What is Christmas is all about? Number 1, Christmas is about realizing the supernatural power of God. Natal itu berbicara bagaimana kita itu menyadari ada kuasa supranatural dari Tuhan dalam kehidupan kita. Natal bukan hanya berbicara tentang gemerlapnya lampu, lalu perasaan kita yang begitu suka, gembira karena lagu-lagu Natal. By the way, for your information, yang menciptakan tangga nada lagu Do, Re, Mi, Fa, Sol itu adalah hamba Tuhan. Itu adalah pendeta. Jadi kamu bisa bayangkan kalau misalnya dunia ini tidak ditemukan tangga nada lagu, mungkin sampai hari ini kita nyanyi lagu Natal berhagah doang. Karena nggak ada tangga nada lagunya. Yang menciptakan tangga nada Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si itu adalah hamba Tuhan atau pendeta. Ya, ini bisa dicek di Google. Dan tujuan bahkan penamaan daripada Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si itu sendiri adalah merupakan sebuah lagu yang dipersembahkan untuk memperingati Santo Yohanes Pembaptis. Nah, makanya di situ Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Si-nya itu sebetulnya Santo Yohanes. Gitu loh, dalam bahasa aslinya. Gitu loh. Nah, makanya kalau kita melihat bagaimana kekristenan itu memberikan kontribusi yang terbesar bagi dunia ini, kalau kita nggak mau ketemu lampu, kalau kita nggak mau nyanyi, kalau kita nggak mau ngerti yang namanya sekolah, kalau kita nggak mau tahu yang namanya keluarga, kalau kita juga nggak mengerti gitu ya, yang namanya adalah tentang science gitu kan, kita nggak mengerti tentang medis. Nah, bisa dibayangkan nggak kita bakalan hidup di dalam dunia yang kayak gimana gitu. Nah, tapi di luar dari itu semua, ya ternyata
ada yang lebih keren lagi dibandingkan yang barusan kita dengar aja keren banget. Can you imagine if you living in that kind of world? Bisa nggak membayangkan kamu hidup di dalam dunia yang kagak ada lagu, gitu kan? Kagak ada science, kagak ada lampu, gitu kan? Kagak ngerti yang namanya gravitasi, kamu kagak tahu tentang keluarga, kamu nggak ngerti tentang belajar, kamu nggak ngerti tentang terminologi edukasi dan sebagainya. Nah, kayak gimana tuh kehidupan kita manusia gitu loh. Nah, itulah yang dibangun oleh firman Tuhan. Dan dunia ini sebetulnya sudah mendapatkan baik secara menyadari maupun tidak menyadari, ya itulah kuasa orang-orang yang telah menaruh fondasi dalam kehidupan kita gitu loh. Nah, tapi yang lebih keren, ini yang barusan aku bagikan itu udah keren banget gitu kan. Bisa bayangin nggak hidup kalau tanpa itu semua gitu. Nah, yang lebih keren lagi adalah bukan cuma sekedar kita memiliki kemampuan untuk mengelola dan memperbaiki cara kita hidup di dalam dunia ini, tetapi ada campur tangan Tuhan secara supranatural dalam kehidupan kita. Ya, ini karena untuk teman-teman yang juga kalian sudah hadir gitu ya, kalian bisa merasakan gitu ya. Mungkin aku langsung tanya aja ya. Di sini kita mungkin langsung diskusi. Ya, kita langsung tanya teman-teman yang kemarin juga ikut bersama dengan kita di dalam corporate prayer gitu. Apakah ada yang mau say something ya, Maggie ataukah teman-teman yang lain? Apakah kamu merasakan ada kuasa Tuhan yang supranatural dan seperti apa yang terjadi dalam kehidupanmu? Silakan. Oh iya, aku kemarin pribadi ikut corporate prayer. Aku ngalamin banyak lawatan Tuhan sih. Terus juga kayak terlepas kan kita tahu sih ya di sisi itu kalau ngadain acara kan rundown itu sesuai dengan Roh Kudus ya, bukan sesuai dengan rundown yang tertulis gitu. Tapi somehow ya aku sangat sangat merasa banyak lawatan Tuhan terjadi gitu loh. Karena kan aku mau bilang acara sih, doa yang seperti ini aku ikutin nggak cuma sekali di BCC gitu. Di sebelum-sebelumnya along the way gitu aku ngikutin berkali-kali, tapi kayak aku merasa porsi yang kali ini aku ikut tuh lebih kayak Tuhan banyak kasih tahu aku banyak hal, Tuhan bukan banyak hal, Tuhan juga banyak berbicara gitu loh, dan nggak melulu harus melewat tanda kutip gitu ya pemimpin rohani gitu kan. Kayak kadang-kadang orang tuh suka lupa gitu bahwa ketika kita udah terima Tuhan, kita percaya tuh kan kuasa roh yang diberikan sama kita juga sama gitu loh. Jadi kayak kadang-kadang orang terpaku sama oh iya gue butuh Tuhan mau sama gue, coba gue tanya pastor A, B, C gitu, kayak lupa gitu loh. Padahal kita sendiri bisa komunikasi langsung, dan di doa ini aku diajarin gitu loh gimana cara berkomunikasi, berdoa sama Bapa gitu. Dan ya nggak terbatas kok, Tuhan nggak terbatas, Tuhan ngomong banyak hal sama aku lewat teman-teman, bahkan mungkin teman yang ngomongnya setahun sekali gitu ya, tapi kayak Tuhan ngomong gitu loh, pesan yang disampaikan itu benar-benar menguatkan, meneguhkan, confirm and affirm gitu. Jadi aku menerima banyak sekali lawatan Tuhan sih lewat corporate prayer ini. Itu kok. Oke, terima kasih buat teman-teman yang lain. Apakah bisa share di sini? Mungkin apakah Kenny ataukah mungkin ada Axel ya, aku lihat ya. Axel bagaimana? Axel, Kenny, Tian, apakah ada yang bisa kamu bagikan seberapa kuat ya the supernatural of God ketika kita sama-sama berkumpul kemarin? Silakan. Iya, kalau aku kemarin ingat satu sesi itu kita pas lagi mau sama-sama ngerasain hatinya Tuhan ya. Iya. Itu supernatural banget sih. Itu nggak bisa dijelasin. Maksud kamu apakah ada beberapa mungkin yang nggak bergabung bersama kita, mungkin kamu bisa kasih prolog sedikit. Jadi kemarin kita mau sama-sama rasain kayak hatinya Tuhan gitu ya. Kita berdoa, kita mau sama-sama rasain hatinya Tuhan. Terus aku ngerasain banget gitu ya, apa yang dirasain sama teman-teman kita, salah satunya gitu ya. Kayak Tuhan yang ngasih aku rasa kayak, gimana sih hatinya Tuhan saat lihat orang ini tuh sebenarnya dia ini lagi dalam kesulitan,
Tapi di dalam kesulitan itu justru Tuhan itu bekerja gitu loh. Dan aku merasakan banget itu hatinya Tuhan itu kayak apa ya? eh, eh, Sangat rindu banget supaya orang itu tahu gitu loh. Aku lo ada di samamu gitu loh. Di saat dulu mungkin hidupmu lebih nyaman, lebih mewah, tapi dulu nggak bersamaku. Apakah kamu lebih bahagia dulu pas sekarang gitu ya? Kayak Tuhan tuh dapat banget hati Tuhan itu kemarin bicara itu sih. Itu yang supernatural banget buat aku. Wow, bisa nggak kamu describe lebih detail gimana bisa sesupranatural apa dan gimana cara perasaan itu turun? Misalnya tiba-tiba kamu ngerasa kayak sesek atau ngerasa kayak ditutupi, kelungkup atau apalah gitu, bisa kamu coba lebih? Secara perasaan itu memang awalnya kita doa gitu, kita nyembah sama-sama, kita doa. Aku minta gitu, Tuhan aku mau dong ngerasain hatinya Tuhan gitu. Tapi ada satu orang yang sungguh-sungguh aku kayak Tuhan tunjukkan gitu ya. Terus kayak aku ngelihat gitu ya, ada dapat penglihatan ada Tuhan gitu ya. Ada tentang padang yang tandus. Awalnya tuh kayak mewah gitu ya, padangnya hijau, rumputnya keren gitu. Tapi habis itu ada padang tandus luar biasa, kering, hancur gitu lah ya, kayak habis orang perang gitu dibakar-bakar. Tapi Tuhan ngasih perasaan justru di saat tandus itu melebihi rasa eh, kemewahan yang ada dulunya gitu loh. Jadi kayak Tuhan itu ngerasain memang walaupun di jalan sama padang tandus ini, tapi aku ada loh sama orang ini gitu. Aku ngerasain banget itunya kok. Wow, luar biasa kemuliaan buat Tuhan ya. Aku akan membacakan apa yang Dr. Jacob Ezra juga rasakan ya. Beberapa dari kita sudah tahu, aku akan bacakannya. Shalom Pak Martin yang dikasih Bapak. Sungguh di luar pikiranku, aku merasakan hadiratnya yang lembut tapi menerobos, merembes, mengerami setiap hati yang membutuhkan kasih dan kuasanya. Aku menyaksikan bagaimana Bapak dan Ibu hanya memfasilitasi Roh Kudus agar leluasa bekerja. Sungguh bersyukur aku bisa ikut selama 2 hari ini. Sudah saatnya kita meninggalkan pelayanan satu arah saja. Aku tadi didoakan juga dan tepat, ya, segar rasanya. Inilah esensi gereja yang sesungguhnya. Memimpin, mengarahkan, memotivasi, memfasilitasi, menaungi, memberi rasa aman. Haleluya. Nah, for your information, sebetulnya banyak hal yang seperti tadi Maggie bilang, kita selalu mempersiapkan planning dan rencana gitu ya. Tapi di luar dari rencana atau planning atau rundown atau schedule atau jadwal, kita juga menyerahkan kepada tuntunan Roh Kudus. Tahu nggak, aku sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala gitu ya, ada juga loh rasanya tuh ketika kita pengen menjadikan rencana kita tuh jadi gitu loh. Ngerti nggak? Misalnya kamu udah punya rencana nih, saya mau datang, saya mau duduk, saya mau makan gitu. Terus tiba-tiba Roh Kudus suruh kamu berdiri terus nyanyi gitu. Bisa bayangin ya, how hard it is gitu. Ngerti nggak? Nah, kurang lebih kayak gitu gitu. Dan aku juga sudah ngalamin hal itu dan kemarin itu very hard gitu loh. Ada masanya ketika aku harus tertegun, aku harus bengong gitu, bukan bengong sih. Tapi I need time untuk memproses segala data yang masuk. Dan aku butuh waktu mungkin 1 menit sebelum aku ambil keputusan it's a go atau it's a no go. Karena banyak banget persimpangan-persimpangan selama 3 hari. Ketika kita berdoa, bahkan hari pertama aja masih ingat, ya planning kita yang seharusnya mulai jam 8, lalu kemudian kita mundur sampai ke jam 9 ya, 9 atau 10 waktu itu ya. Jam 9 ya, jam 9 kita baru mulai gitu loh. Dan itu Roh Kudus yang tuntun. Jadi di dalam kepala itu aku udah bisa melihat jalannya akan seperti apa. Jadi sudah ada gambarnya gitu. Nanti akan terjadi begini, kamu akan bagikan gini, itu kayak udah ada di kepala gitu loh. Nah, kemudian hari kedua very hard karena sudah dekat dengan hari ketiga, terus kita mesti lakukan apa, kita mau mengarah kemana gitu ya. Dan kita bisa dapetin laboring heart of Christ. Dan I mean like kadang tuh kita punya rencana, dan kadang susah untuk membatalkan rencana kita, karena kita biasanya membuat sebuah rencana untuk dilakukan. Biasanya kita membuat sebuah rencana untuk dijalankan. Dan ketika kita nggak ngejalankan itu nggak enak banget gitu loh. Nah, tapi you know what? Ada supranatural kuasa Tuhan yang terjadi dan mungkin itu berbeda dengan apa yang kau inginkan. That is Christmas all about. Christmas is not about you. It's about celebrating the supernatural power of God in your life.
Kadang kita inginnya semua yang kita pikirkan, ya. Kita pengen punya rumah, punya mobil, kita bahkan mikir kita mau punya pasangan hidup kayak begini, kayak begitu. Tapi belum tentu itu semua Tuhan yang mau gitu loh. Nah, kadang kita mesti duduk diam, lalu mendengarkan suara Tuhan, lalu kita mengizinkan Dia take control of our life. Kadang kita hanya perlu membuat imajinasi kita fokus hanya kepada Dia saja sih, bukan yang lain. Is that make sense? So, that's number one. What Christmas is all about. Kali ini, aku mau membawa dari sudut pandang yang berbeda. Christmas is about realizing the supernatural power of God in our life. Okay? Number two. Coba boleh ada seseorang yang membaca Matius 2 ayat yang ke-10 dan ke-11. Matius 2 ayat yang ke-10 dan ke-11. Teman-teman yang bisa standby, karena aku mau kita bentuknya adalah diskusi ya. Ayat 9 ya? Ayat 10 ya. Matius 2 ayat 10 dan 11. Boleh, dari 9 boleh. 9, 10, 11 boleh. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya, kita udah baca cerita ini mungkin udah puluhan kali selama kita hidup. Tapi kamu sadar nggak bahwa ketika kita bisa mengenali emosi kita, ya kita bersuka cita, baru kita akan lebih mudah mempersembahkan persembahan sesuatu bagi Tuhan. Sering nggak kamu bertanya, kenapa kamu nggak ada hati gitu loh untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan? Kenapa kamu nggak mau do something for Him, give something to Him? Karena you are simply do not recognize what's emotion that you have in your life. Dan seringkali dan banyak banget generasi ini kejebaknya di situ. Betul? Number 2, ya. Ketika kita bicara ini hari ini cukup menarik. Nomor yang pertama tadi realizing the supernatural power of God. Yang nomor 2 adalah understanding the emotion of me. Yang kedua adalah understanding the emotion of me. Ada 6 basic emosi di dalam kehidupan ini menurut studi daripada Robert Plutchik. Itu ada happy, sad, fear, disgust, anger, dan surprise. Dan seringkali antara perasaan basic ini bisa terkonek satu dengan lain dan itu menciptakan sebuah perasaan baru. Ya, misalnya perasaan ketika kamu ketemu orang yang kamu suka, kamu berdebar-debar gitu kan. Ya mungkin ada sisi kamu, ada sisi takutnya, ada sisi happy-nya, ada sisi surprise-nya, lalu kayak kegabung semua jadi satu gitu loh. Terus misalnya kamu ngerasa kayak bete gitu, atau kamu nggak suka gitu kan, nah itu mungkin ada gabungan lagi gitu, antara kamu marah gitu, lalu kamu surprise, between anger and surprise. Nah, aku mau cerita sebuah cerita yang menarik banget. Beberapa waktu yang lalu, waktu kita melayani di China, ada kejadian yang kurang enak terjadi ketika kita sedang melayani, yaitu salah seorang anak yang merupakan jemaat kita, papanya atau orang tuanya dipanggil Tuhan malam itu juga gitu loh. Dan aku ingat waktu kejadian itu, aku was really devastated gitu. Aku langsung ngerasa kayak, aduh sakit banget gitu ya. Aku ketemu sama dia, aku tanya, are you okay? Lalu aku ngobrol sama dia gitu. And then sesuatu yang menarik terjadi sebaliknya, guys. Dia gini, I'm okay. It's okay. Aku bingung gitu. Loh kok dia, aku bayangan aku tuh dia bakalan nangis atau teriak-teriak atau apa gitu kan. Ini nggak duduk diem gitu. No, I'm okay. Terus aku bilang, ini dia shock kali ya, gitu kan. Is he in a kind of shock situation gitu kan. Aku berusaha temenin. Aku temenin lama tuh. Mungkin 1 malam kali sampai besok. 1 malam loh. Jadi aku temenin gitu kan. Terus aku datang. Iya kadang kita mau
sama-sama mengucapkan ikut berduka cita, ikut berempati atas kepergian Papa. Papa pasti baik ya dalam kehidupan kamu gitu kan. Dan aku lakukan itu gitu. You know what? Enggak, biasa aja, diem. Bisa loh kayak gitu. Dan somehow kayak hatinya kayak dingin gitu. Terus aku mulai tanya gitu, aku jadi bingung gitu kan. Karena ini sesuatu yang aku nggak expect gitu. Yang aku expect adalah ya dia pasti cerita nangis, ya I miss him so bad, atau ada pengalaman-pengalaman tertentu gitu kan. No, he didn't do that. Dia nggak melakukan hal itu. Dan dia cerita bagaimana ternyata di dalam hubungannya jauh sama ayahnya. Jadi hubungannya kayak jauh sekali gitu. Mereka jarang kontak, jarang ngobrol, papanya banyak diem, dan sehingga yang aku perhatikan adalah dia sendiri kesulitan untuk mengenali dan mengidentifikasi emosi apa yang saat ini ada dalam kehidupan dia. Jelas? Mungkin ini agak sedikit seru ya. Tapi kalau kamu baca firman Tuhan tadi, ya, ketika mereka melihat bintang itu, mereka bersuka cita, lalu mereka jadi bisa mempersembahkan sesuatu gitu loh. Mereka bisa give something. Kenapa? Mereka tahu mereka lagi happy. Gue seneng. Gue makanya lagi seneng, lagi happy. Gue mau memberikan sesuatu gitu loh. Nah, malam hari ini aku membagikan secara cepat gitu ya. Dampak bahwa kalau kita nggak begitu bisa mengenali emosi apa yang terjadi dalam kehidupan kita, dan kita membuat kita itu jadi bingung gitu ya. Dampaknya apa sih kalau kita nggak mengenali kecerdasan, kita nggak mengenali emosi-emosi yang ada di dalam diri kita gitu. Yang pertama, gampang stres. Kenapa? Karena kalau kamu nggak mengenali emosi apa yang sedang terjadi dalam hati kamu, dalam hidup kamu, dalam diri kamu akan semuanya bisa dibawa dengan stres gitu. Ini stres, itu stres. Ya, segala sesuatu berat ya. Disuruh pindahin kursi, aduh nggak bisa gitu kan. Disuruh bawa botol, berat banget, botol doang gitu loh. Ya, gimana mau kita ajak camping kayak kemarin, ngelihat ke atas langsung langit begitu kan. Mau WC-nya di mana? Tuh di situ tuh nggak ada air panas. Wah, gimana mandi? Nangis. Gitu kan. Nah, itu wah, yang begini-begini kalau ketemu Mona itu bakal seru lah ya itu. Ya, jawabannya Mona pokoknya. Kalau dia kayak gini langsung, hubungi Kak Mona aja, nanti dia bisa mengarahkan gitu. Ya, gampang stres. Yang kedua, mudah tersinggung, sensitif, mudah menyimpan dendam. Ya, dikit-dikit sensitif ya. Ketika kita nggak mengenali emosi di dalam diri kita jadi lebih sensi gitu loh. Dan kita jadi mudah menyimpan dendam. Nah, kita mudah tersinggungan. Teman kita nggak ngeliat kita tersinggung. Teman kita kasih jabat tangan lebih dulu, kita tersinggung. Semua serba tersinggung. Yang ketiga, kita sendiri atau orang itu, dia akan sulit untuk mengenali dirinya sendiri. Ya, dia sendiri akan nggak tahu. Jadi, ini gue sekarang lagi dalam keadaan kayak gimana sih sebenarnya? Am I happy? Am I sad? Am I on fear? Am I on disgust, anger, or surprise? Semua basic of emotion itu, semua Tuhan ciptakan ada tujuannya. Ya, oke, jelas ya. Kemudian yang kelima adalah kalau misalnya kita nggak mengenali emosi kita, akan terjadi banyak salah paham, konflik, merasa diri sendiri buruk, ya. Lalu pada akhirnya kamu frustasi. Kenapa? Banyak salah paham, banyak konflik di situ. Oke? Lalu kemudian apa? Orang yang juga tidak mengenali emosinya, dia akan mudah berasumsi, ya, dan dia akan mempercayai asumsinya sendiri. Apakah perlu dikasih tahu bahwa apa yang kamu pikirkan belum tentu yang terjadi? Ya, nomor 7 yang menarik. Orang yang tidak mengenali emosi yang ada dalam dirinya itu akan sering jatuh dan mengulangi kesalahan yang sama. Betul atau enggak? Betul atau enggak? Coba dipikirkan. Orang yang kesulitan untuk mengidentifikasi ya emosinya, dia akan cenderung mengulangi kesalahan dan jatuh di hal yang sama. Nah, itu sebabnya kenapa kita di gereja kita ekspres emosi kita. Elita, thank you ya. Kamu udah melayani dengan luar biasa. Kamu tidur cuma beberapa jam gitu kan. Thank you untuk BCC Corporate Prayer, thank you buat Caitlin, thank you bahkan buat William, buat Jonathan, thank you buat Mona,
yang selalu siap sedia, readiness. Thank you buat Cindy, thank you buat Odi, thank you buat Axel, thank you. We are expressing it gitu loh. Dan itu membuat ketika kita bisa mengekspresikannya, kita jadi tidak ada lagi rasa untuk berasumsi. Karena semua jelas dikeluarin gitu loh. Lalu kemudian apa lagi? Ya, kita yang ke-8 ya. Kalau kamu tidak mengenali emosi kamu akan sulit untuk membangun nilai di dalam kehidupan. Kenapa? Karena kamu tidak tegas dalam dirimu sendiri. Oke, tadi yang ke-7 adalah sering jatuh dan mengulangi kesalahan yang sama. Yang ke-8, sulit membangun nilai dalam kehidupan karena kamu tidak tegas dalam diri sendiri. Nah, yang ke-9 keren. Ya, orang yang tidak mengenali emosinya, dia akan cenderung menyalahkan orang lain akan apa yang dia pikir dia rasakan. Dia akan blaming others. Does that make sense? Nah, makanya sangat penting sekali untuk kita mengenali emosi apa yang ada dalam diri kita. Emosi berasal dari kata E dan motion. Ya, artinya apa? Sesuatu yang kita keluarkan. Orang yang tidak beremosi, dia tidak bisa mengeluarkan apa yang ada dalam hati dia. Ngerti tidak bisa nggak? Tidak bisa itu artinya tidak bisa gitu. Ngerti nggak? Ya, contoh, kalau lagi main badminton yang disalahin bisa raket, terus netnya jelek nih, ya kan? Nah, itu juga salah satu pelajaran pelajaran emosi yang buruk gitu. Kita anak dari kecil kadang ketika kita kepentok meja yang kita salahin mejanya gitu kan. Mama kita atau orang tua kita atau siapa yang guardian kita salahin mejanya, yang dipukul mejanya, yang dipukul itu adalah kursinya. No, that's not right. Harusnya dijelaskannya nggak seperti itu. Kamu mesti tanyanya apa? Oh, kamu berasa kesel ya, kebentok ya. Kamu kesel ya, kamu kebentur dengan meja. Kamu kesel ya, kamu kebentur dengan kursi. Ya, papa mama ngerti atau guardiannya ngerti. Ya sudah, lain kali lebih hati-hati. Harusnya kan begitu. Tapi seringkali kalau orang-orang yang zaman dulu yang disalin mejanya nakal. Mejanya nakal. Kursinya ini yang nggak bisa jalan sendiri. Dan kali kita doain supaya kursinya bisa jalan sendiri. Nah, hal-hal ini membuat kita itu cenderung merepress emosi kita. Dan kita nggak bisa mengekspresikan gitu loh. Makanya kita salahin orang, kita salahin barang, dan kita salahin semua hal itu gitu loh. Oke? Nah, ini hal-hal yang terjadi kalau kamu tidak bisa mengelola emosi kamu. Ya. Terus bagaimana caranya? Ya, kamu harus mengidentifikasi emosi kamu. Caranya bagaimana? Yang pertama, kamu harus mulai menyadari apa yang kamu rasakan. Dan kamu harus menyebut nama yang kamu rasakan itu apa. Saya lagi sedih. Nah, ini nomor 1 ya. Kamu harus menyadari ya apa yang sedang kamu rasakan. Dan kamu harus kasih nama. Makanya kita dari kecil, nanti kalian semua juga akan punya anak. Nomor 1 ketika punya anak mesti diajarkan, kamu harus memberi nama. Oh, ini takut. Oh, ini kaget. Oh, ini disgusting gitu loh. Menjijikan gitu loh. Oh, kalau kamu ngelihat kacua menjijikan ya, gitu loh. Nah, jadi yang hal pertama yang mesti kita lakukan adalah apa? Kita mulai menyadari apa yang kamu rasakan, dan kamu harus tahu nama daripada emosi ini apa. Ya, ini kita masuk langsung ke dalam bagaimana mengidentifikasikan emotion supaya kita bisa understanding the emotion, the better emotion of me. Oke. Nomor 2, jangan kita menyimpan atau hiding diri kita dari perasaan itu. Seperti cerita yang tadi aku buka, kita nggak mau pada akhirnya jadi dingin. Ketika keluarga kita ada yang dipanggil Tuhan, kita nggak bisa berkabung. Kenapa? Karena hidup kita itu terlalu fast moving. Jadi kita sepertinya kayak lewat-lewat aja gitu loh. Itu nggak menghargai kehidupan loh. Ingat, di dalam kehidupan yang terpenting bukan pencapaiannya loh. Misalnya gini, oke, papa udah mau mati, lu punya harta berapa? Yang penting itu deh. Ya kan nggak begitu gitu loh. Misalnya, orang tua udah mau dipanggil Tuhan, oke,
Yang penting udah punya harta berapa, udah cepetan tanda tangan, lalu kita tukeran, generasi berikutnya akan bawa apinya. Gila kali. Nggak begitu gitu kan. Tetapi seharusnya apa? Kita bisa menyadari, oh ini loh hal-hal yang sudah ditanamkan, warisan yang berharga secara nilai, kehidupan, mimpi-mimpi, peristiwa-peristiwa. Kan dengan kita mengingat peristiwa itulah kita jadi menyadari, betul? Dan itulah sebabnya kenapa juga kita itu, kalau kamu masih ingat ya, kenapa kita Holy Communion? Kenapa kita perjamuan kudus? Kan untuk mengingat apa yang sudah pernah dilakukan Kristus bagi kehidupan kita. Am I making sense? Jelas nggak guys? Kehidupan itu yang terpenting bukan cuma end of produknya apa, hasilnya apa. Tapi proses yang menyertai kehidupan itulah yang akan membuat kita itu merasa berbeda. You have to know your own emotions. Oke, boleh aku lanjutin? Ya, don't hide. Jangan kamu menyembunyikan perasaan itu dari dirimu. Nanti hatimu semakin dingin, semakin beku gitu ya. Lalu yang ketiga gitu ya, kamu harus mengetahui kenapa kamu merasa hal seperti itu. Yang ketiga, kamu harus mengetahui kenapa kamu merasa seperti itu. Misalnya, kamu sudah menemukan emosinya adalah kamu takut gitu ya. Jangan terima aja. Takut, ini takut, aduh aku takut ya. Kemarin pada waktu kita lagi pergi sama-sama di camping tenda, thank you buat Ibu Namboru Monalisa Siburian yang mengaturkan semuanya. Ada kesempatan untuk kita bisa flying fox. Dan Elisha pertama kalinya flying fox bersama dengan kita tandem gitu ya. Begitu sampai aku ngeliat dia kayak udah bengong gitu kan. Dia kayak udah ketakutan gitu kan. Nah aku jelasin gitu loh. Kita mesti menjelaskan, kamu harus tahu kenapa kamu merasa hal itu. Oh Ilai, ini namanya ketakutan. Oh takut ini karena Ilai tadi ngerasa kayak terbang ya. Kan itu cuma tali diangkat. Oh kamu takut ini ngerasa karena tadi ngerasa kayak lagi terbang ya. Kamu ngerasa nggak ada yang bisa diinjek. Kamu ngerasa nggak ada yang bisa diinjek, nggak ada yang bisa dipegang. Makanya kamu takut. Nah, memang flying fox ini tujuannya untuk membuat kita merasa seperti untuk terbang. Kalau flying fox dipegangin ada kayunya, itu nggak akan bisa ngerasa terbang gitu loh. Jadi tujuannya bukan itu gitu loh. Nah, ini namanya kita mengetahui gitu loh. Is that make sense? Jelas? Ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, tidak menyalahkan kepada barang, kepada orang, maupun kepada situasi. Ya, cara untuk kita bisa overcoming, kita punya emosi gimana? Yang keempat, kita tidak menyalahkan barang, kita tidak menyalahkan orang, dan kita tidak menyalahkan situasi. Ya diterima aja, gitu loh. Misalnya, kamu ketumpahan, bukan ketumpahan, kejedot sama meja, gitu ya. Jangan mejanya kamu bakar, gitu loh. Ngapain gitu? Wah ini kurang ajar, mejanya salah gitu kan. Nah sama ketika ada hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita gitu kan dengan orang lain, ya kita juga nggak perlu yang sampai langsung salahin dia gitu loh. Aku nggak pernah punya masalah dengan orang, ya bahkan orang-orang tertentu ya terus terang aku juga udah terbuka sama kalian ya selama kita beberapa waktu kita ngobrol bareng, I have no problem. Ya makanya aku julukannya, kalau kalian masih ingat ada beberapa teman-teman hamba Tuhan bilang ini Pastor Martin ini kayak badak banget gitu loh. Kenapa? Karena aku sangat sulit dibikin sakit hati gitu loh. Nggak apa-apa, silahkan melakukan hal-hal yang mungkin menyakiti aku, tapi buat aku tidak akan menyalahkan kalian. Kenapa? Karena aku sudah mendapatkan kepenuhan akan hati yang secure, hati yang aman. Itu aku sudah mendapatkannya dari salib Kristus. So it's okay gitu. Bahkan kalau perlu kita mempersiapkan diri dari pertama kali pertemuan gitu ya. Kalau kamu mesti perlu bilang gitu. Kalau nanti kamu mau membackstep aku, silahkan backstep aja gitu. Dikasih tahu malahan dari awal gitu. Please, if you have time backstep me. Tapi lebih bagus ya ngomong dulu lah supaya aku bisa kasih ruangnya yang tepat di mana yang ditusuk gitu kan. Ngerti ya? Tapi poinnya adalah
We are not blaming. Don't blame. Jangan menyalahkan barangnya dilempar. Jangan menyalahkan orang, nggak apa-apa. Orang itu memang kadang unik-unik kok. Ya, orang itu unik-unik kok. Setelah udah sekian lama aku konselor gitu kan, memang orang itu aneh-aneh kok. Ya, kemarin malam kita sempat sharing hal yang mengejutkan waktu di pastori gitu sampai malam. Kita tidur sampai jam berapa ya? Berapa hari ini kita tidurnya malam terus gitu kan. Nah, memang ada hal-hal yang aneh-aneh kok yang terjadi. Ya, kenapa? Ya sakit jiwa. Ya memang dunia ini akan semakin berjalan jauh mengikuti keinginannya. Masih ingat ada 4 macam kerajaan? Kerajaan Allah, kerajaan setan, kerajaan manusia, dan kerajaan dunia. Beberapa minggu lalu, 1 minggu lalu kalau nggak salah, Biden tanda tangan undang-undang untuk LGBTQ disahkan dan seluruh negara bagian harus ya mengikuti itu. Jadi berarti by the law sekarang. Sakit jiwa kan? Mereka ngundang 2000 gay ke White House gitu kan. Ya puji Tuhan kita bukan di Amerika gitu ya. Nggak ada urusan gitu. Tapi ya ini menunjukkan bahwa ya things ya nggak tahu deh. Nextnya mungkin manusia sama binatang, manusia sama robot disahkan juga nanti undang-undangnya. Manusia boleh menikah sama apapun. Wah kalau udah kayak gitu gimana? Nanggung kan? Ya, nah ini sebuah tantangan bagi kita. Apakah kita akan comply dengan dunia atau justru kita akan mempertahankan our Christian identity atau Christian value dalam kehidupan kita? Kita nggak bisa benchmarknya itu dunia loh guys. Karena apa? Tolak ukur kita adalah kerajaan Allah. Jadi kalau misalnya kita mau jadi sama dengan dunia dan membuat kita jadi jauh sama Tuhan, tapi kamu mau dibilang murid Kristus, gua bingung. Confused gitu ya. Yang keempat tadi jangan menyalahkan. Yang kelima, mari kita menerima segala bentuk emosi secara natural dan kita berusaha mengerti hal itu. Ya, kita terima emosi itu. Ya, aku salah. It's okay. Ya, aku lagi latih Elisha seringkali kalau kita udah ngomong sesuatu yang dia salah, dia kayak merasa kesel, bawaannya mau fight back. Kita ajar, nggak apa-apa, diterima. It's okay kok, diterima, accepting. Ya, kamu terima emosi itu. Gitu loh. No problem, it's okay. Diajarin bahwa itu bukan sesuatu yang harming gitu loh. Ya. Yang keenam, kita perlu bisa belajar untuk mengekspresikannya secara sehat. Contoh, ketika kamu merasa takut, jangan hanya cuman diam terus takut gitu loh. Tapi kamu bisa kayak, oh saya takut ya. Terus bagaimana saya mengekspresikannya ya? Wah, saya jijik loh. Waduh, saya kaget loh. Ya, kemarin pada waktu anniversary kita tanggal 20 kebetulan kita bersama-sama, aku kaget tiba-tiba ngelihat ada choir yang indah dari surga gitu kan. Terus nyanyi di tangga berderet, lalu ada yang pasang lilin gitu kan. Ketika aku pulang, Jeremy tiba-tiba teriak, "Papa, ada something Papa di dalam, ada something Papa di dalam, ada apa ini di dalam gitu kan?" Terus ketika aku masuk ternyata ada yang nyanyi lagu itu ya, Shania Twain, From This Moment, yaitu lagu pernikahan kami, aku dan Cirika gitu. Aku masih ada sebuah renungan yang nanti aku akan kirimkan, apa sih yang terjadi di dalam 10 years of our marriage gitu ya. Ini adalah merupakan anniversary kita yang ke-10, aku dan Cirika, dan sudah seperti apa sih kehidupan kita, aku juga masih ketak-ketik gitu ya. Masih ketak-ketik selama ini, masih belum sempat karena sibuk sekali ya beberapa hari ini ya. Dan ya aku merasakan bahwa kita harus bisa mengekspresikannya gitu. Ketika aku kaget, ya aku kaget gitu loh. Terus aku ingat kemarin siapa yang ngomong ya, Jonathan atau siapa ya? Ih kok bengong gitu sih? Aku lupa siapa yang ngomong gitu ya. Ya kaget ya bengong gitu loh. Maksudnya kan kaget gitu loh. Wow gitu, nggak sangka gitu. Nggak sangka dan cukup terharu. Dan by the way aku sama Cirika juga senang banget karena kita bisa sama-sama ngelewatin momen itu bersama-sama ya. Buat aku itu sebuah hal yang sangat aku akan ingat seumur hidup. Karena perayaan yang ke-10 lalu ada kita semua ngumpul di satu tempat,
dari berbagai kota, bahkan negara, ya Beta langsung pulang ke tempat ini gitu. Dan Beta malam hari ini mungkin sekarang juga lagi sedang on the way ke airport gitu kan. Dan it was really amazing. I mean like, coba kalian bayangin bisa mendapatkan emosi ini ya, perasaan kita yang begitu kuat satu dengan lain, mau di mana lagi gitu loh. Maksudnya kayak it feels so right gitu. Dan aku enjoy banget gitu. I love this church, I love this community, I love this fam cell, I love the way we are doing things with you guys, and this is just so amazing gitu ya, so amazing. So we give the glory to you guys, to you Lord gitu ya. Thank you guys ya. Wah seru banget ya. Kalau ngomong terus lagi nanti gue berkaca-kaca lagi. Oke, lanjut ya. So jadi tadi accepting ya, accepting our emotion dan kemudian expressing it healthy. Kita harus perlu bisa mengekspresikannya. Oke. Lalu kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita harus bisa overcoming our mood. Ya. Dari yang negative mood kita rubah menjadi positive mood. Ya, seringkali anak-anak muda zaman sekarang berkata bahwa kita hidup mengikuti mood. No, kamu yang mengelola moodnya kamu. Pagi begitu bangun, kamu lihat ke langit, bisa jadi baby blue atau baby pink, itu tergantung diri kamu kok. Kalau kamu memutuskan untuk hari itu akan menjadi hari yang menyenangkan, dan kamu tetap semangat dan tetap keluar dari pintu kamar kamu dengan persiapan, berdoa dulu, kamu saat teduh 365 dan setelah itu kamu keluar dengan senang, itu juga bisa kok. Ya. Jadi it's just the matter kamu bagaimana overcoming atau changing dari negative mood kepada positive mood. Mood itu bisa kita kelola, guys. Kalau susah gimana? Minum kopi, ya, ada caranya, kadang makan coklat, ya, pesan burger gitu kan. Atau kamu bisa mandi kalau perlu, ya, sehari bisa mandi 5 kali. Dulu pada waktu lagi pandemi, orang-orang bingung di rumah ngapain, mandi aja, sabun habis gitu kan, shampoo habis gitu. Ya nggak apa-apa, tapi kamu tetap seger gitu kan. So, how you handle your mood is very important. Oke. Lalu kemudian membangun ya positive emotion itu. Jadi kamu harus bisa menyadari hal-hal apa yang baik buat kamu, semangat, ya ketekunan itu, sukacita, damai sejahtera itu adalah semua merupakan positif ya, hal-hal yang baik yang firman Tuhan bilang Filipi 4 ayat 6, 7, 8. Nah, itu kamu tulis, lalu kamu membangun hal itu dalam keseharian kamu, gitu ya. Lalu kemudian juga untuk yang ke-9 adalah kita perlu untuk sering latihan, ya. Ini sedikit ngambil dari Brentologi. Kenapa? Ketika kita lagi sedang exercising, ya. Ketika kita lagi sedang exercising secara fisik gitu ya, itu membantu untuk supaya otak kita itu bisa memproduksi chemical-chemical yang pada akhirnya tuh kita tuh bisa lebih baik gitu loh. Makanya kan seringkali diajar, misalnya kalau kamu nggak mau fitness gitu ya, kamu nggak mau exercise yang berat, paling nggak lu jalan sehari minimal 30 menit sampai 1 jam gitu. Jangan tiap hari di rumah diem terus gitu loh. Itu nggak sehat sih. Ya, perlu untuk kita bisa berlatih. Jadi you need to exercise. Kenapa? Ketika motorik kita bekerja gitu, maka kamu sering lihat kan kemarin waktu tinggal bareng bersama kita berapa hari, Cirika kan suka begini gitu kan. Nah, suka dibuka gitu. Nah, ini exercising gitu. Ketika motorik kita jalan, sensori kita jalan, maka producing ada hal-hal di dalam chemistry otak kita gitu ya. Contoh ya, kita udah tahu lah hormon kebahagiaan salah satunya adalah ada dopamin gitu ya. Dan ada juga endorfin gitu ya. Dopamin kalau kita naik level itu akan meledak di kepala kita, makanya kita bahagia. Lalu ada endorfin juga yang ketika kita seperti kayak sedang menyiksa tubuh kita, malah kita bahagia gitu kan. Ya contohnya ketika kita fitness gitu loh. Nah ini adalah merupakan kurang lebih sekitar 9 hal ya untuk bagaimana kita harusnya bisa taking care of our own emotion. Oke, ini adalah bagian kedua. Aku mau selesai dengan bagian yang ketiga. Boleh nih lanjutkan tadi Matius 2 ayat yang ke-12. Silakan.
ayat 12 ya, Koh. Ya, ayat yang ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Yes, welcoming the better future with God. Keren ya, kata Elita. Iya, ya benar keren banget. Christmas is all about welcoming our better future with God. Christmas is about welcoming the better future with God. Apa aja, El? Jadi 3 hal yang kita bahas hari ini, El? Nanti dirangkum Caitlin. Tapi realizing the supernatural power of God in our lives. Yang kedua, understanding the emotion of me. Yang ketiga, welcoming the better future with God. Amin. Ya, di dalam kepala kita ada yang disebut juga dengan intuisi. Ya, itu ada otak yang memang reptilian brain yang memang Tuhan ciptakan untuk kita bisa sepertinya punya kemampuan untuk memprediksi yang ada di depan. Ya, berdasarkan dengan data, fakta yang itu masuk ke dalam hipokampus kita gitu ya. Nah, tetapi yang ini jauh lebih keren daripada itu semua gitu loh. Kenapa? Karena ketahuilah bahwa ketika kita ada di dalam Tuhan, ya, contoh, karena mereka diperingatkan di dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka mereka pulang melalui jalan lain. Ya, ada hal-hal yang kamu perlu tahu bahwa Allah secara aktif bekerja di dalam kehidupan masa depanmu. Apakah masa depan kamu itu kamu sudah berikan secara total ke dalam tangan Tuhan, ataukah kamu yang memegang masa depanmu dan kamu berusaha dengan kekuatanmu sendiri untuk menjalankan kehidupanmu? It's a totally different things. Ya, it is a totally different things. Ya, tadi aku mau undang Kelvin sama Putri sebetulnya ya. Mereka sharing luar biasa banget kemarin. Bagaimana contohnya ya mereka betul-betul welcoming gitu ya. The better future itu bukan as a couple, tapi bagaimana mereka bisa pada akhirnya memutuskan untuk ikut bersama dengan corporate prayer kita dan ada tantangan-tantangan dan ada hal ini, hal itu. Tapi semuanya itu mereka bisa lewati gitu loh. Dan luar biasa banget gitu. Dan kemarin mereka juga sempat sharing sesuatu hal yang sangat mengejutkan, tapi I think nanti biar mereka yang akan share sendiri gitu ya. Dan I mean like welcoming the better future itu masih gini loh. Masa depan kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Beberapa minggu yang lalu aku membagikan tentang bagaimana iman itu membawa kita masuk ke dalam ya sebuah tahapan hidup yang baru. Masih ingat? Hubungan iman itu membawa kita dari masa lalu masuk kepada level berikutnya. Lalu ada hope, di mana kita melihat hope itu, dan kita jadi punya pengharapan kita bisa naik tangga itu. Masih ingat? Lalu kemudian yang kita butuhkan saat ini apa? Kasih gitu loh. Love conquers everything gitu kan. Nah, itu yang kita butuhkan dalam past tense, dalam present tense, dalam future tense. Gitulah istilahnya ya. Nah, sedangkan teman-teman perlu ketahui ketika kita sedang dalam situasi yang mungkin sepertinya semua orang ngomong ya akhir tahun ya, tahun depan bakalan jelek, tahun depan bakalan ini, tahun depan bakalan itu, begini, begitu, begini. And then kamu bisa nggak ngomong bahwa hold, my future stands with God, and we welcoming the better future with God. Mungkin kamu saat ini punya masalah. Misalnya ada beberapa yang di area usaha, di area bisnis, di area kehidupan personal, percintaan, mungkin pasangan hidup, mungkin ada yang bingung di area juga misalnya sekolah, mungkin ada yang bingung di area beberapa hal. Tapi you know what? Yang satu hal yang aku pelajari dari kebenaran firman Tuhan, masa depan kita itu di tangan Tuhan. Makanya kematian dan kehidupan itu di tangan Tuhan. Melalui COVID bisa ada banyak orang dipanggil Tuhan, tapi juga melalui COVID bisa juga banyak orang mengalami mukjizat Tuhan. Jadi masa depan kita itu di dalam tangan Tuhan kok. Kalau Tuhan mau pakai COVID, ya bisa kamu dipanggil. Tuhan nggak usah pakai COVID. Tuhan bisa pakai misalnya apa? Sakit batuk gitu, bisa juga. Tuhan bisa pakai apa? Beberapa waktu lalu ada yang meninggal karena kegigit ular gitu misalnya kan. Bisa gitu loh. Jadi kamu harus bisa punya sikap mentality yang cukup aman gitu loh.
Karena hidup dan mati kita itu dikuasai oleh Tuhan, bukan oleh yang lain kok. It's okay kok. Dan kamu boleh punya pengharapan bagaimana kamu akan menyambut masa depan kamu di dalam Dia. Apapun situasi keadaan kamu saat ini, kita selalu punya alasan untuk melihat hari esok lebih baik daripada hari ini. Berdasarkan firman Tuhan. Apapun situasi kamu pada saat ini, kamu boleh memiliki sebuah statement, pernyataan, bahwa hari esok pasti akan lebih baik daripada hari ini. Kenapa? Ya, karena itu adalah hope. Itu adalah faith. Is that make sense? Tuhan kita, Tuhan yang bekerja secara aktif dalam kehidupan kita. Ayo, jangan semuanya itu di dalam genggaman tangan kita, tapi kita izinkan Tuhan yang bekerja, beracara, menuntun, membebaskan, menaklukkan kehidupan kita, ya, untuk masa depan kita maksudnya. Hai BCC Family, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang telah dibagikan. Remember, the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan dan mentaati firman Allah. So together, let's try to put today's word of God into practice. Oh, dan aku encourage kita untuk boleh sama-sama follow BCC's Instagram and subscribe to our YouTube account supaya kita boleh terus sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh untuk menjadi semakin serupa Kristus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling, atau komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga bisa email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC Family. God bless.